Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue masih mau bahas tentang CCTV. Masih dari Xiaomi, tipenya Mi 360 Home Security Camera 2K Pro. Jadi ceritanya setelah gue kemarin beli CCTV Xiaomi yang tipe Full HD, yang 2K, dan sekarang gue beli yang 2K Pro untuk melengkapi koleksi gue. Nggak sih, sebenarnya bukan koleksi, cuman gue memang penasaran aja sama tipe Xiaomi yang paling tinggi ini. Apakah benar-benar beda dibanding dari dua CCTV yang udah pernah gue review sebelumnya. Nanti gue bakal bandingin ketiganya sekaligus, tapi untuk kali ini gue bakal unboxing dulu. Oke, ini dia boxnya. Di depannya udah ada tulisannya Mi 360 Home Security Camera 2K Pro. Dan juga ada tanda 2K di ujung kanan bawahnya. Ini gue beli yang global version dengan garansi TAM 6 bulan. Sebelum beli, pastiin ke penjualnya untuk beli yang global version. Ini support juga untuk OK Google dan Alexa. Di samping kiri ini ada beberapa fitur unggulan dari CCTV ini. 3 megapiksel, 360 derajat panorama, low light full color, dan AI human detection. Dan di sebelah kanan boxnya juga ada beberapa fitur unggulan lainnya dari CCTV ini. Sedangkan di bagian belakang box ada spesifikasi lengkap dari kamera CCTV-nya. Nah, sekarang kita mau buka boxnya untuk lihat ada apa aja di dalamnya. Di dalam box yang kecil ini ada beberapa aksesoris. Yang pertama, ini ada kabel micro USB. Yang kedua, ini ada bracket untuk wall mounting. Dan yang ketiga, ini kita juga dapat power adapter. Kalau di versi Full HD dan 2K itu kita nggak dapat power adapter, tapi ini karena tipe paling mahal, kita udah dapat power adapternya. Power adapternya ini original dari Xiaomi dan outputnya itu sebesar 2 ampere atau 10 watt. Dan yang selanjutnya ini ada manual booknya. Nah, sekarang kita mau lihat kameranya. Dari ukurannya udah kelihatan ini yang paling besar di antara ketiganya. Bentuknya ini mirip kapsul, dan kalau misalnya teman-teman tahu Star Wars, ini mirip banget sama robot yang R2-D2. Di bagian atas lensanya ini ada activity LED atau LED status. Sedangkan di bagian bawahnya ada mikrofon. Kalau kita geser lensanya ke arah atas seperti ini,
akan terlihat slot untuk micro SD-nya. Di bagian belakang CCTV ini ada loudspeaker, dan di sini ada port untuk micro USB, dan di sebelah kanannya ada lubang untuk reset CCTV-nya. Di bagian bawah CCTV ada label yang berisi QR code untuk di-scan di aplikasi Mi Home. Gue bakal coba pasangin microSD 32 GB sesuai dengan kapasitas maksimum yang disupport oleh CCTV ini. Nah, ini cara masukin microSD-nya, posisi labelnya menghadap ke atas. Ini dia aplikasi Mi Home atau Xiaomi Home yang teman-teman perluin untuk setup CCTV ini. Teman-teman bisa download di iOS dan juga di Android. Pertama-tama kita mau konekin kabel micro USB-nya ke adapternya, dan kemudian kita colok ke listrik. Kalau CCTV-nya udah pernah di pairing sebelumnya, untuk pairing ulang teman-teman harus reset dulu CCTV-nya. Reset successfully. Starting. Please wait. Scan the QR code located on the label on the camera to enter the configuration page. Awaiting connection. Awaiting connection. Nah, kalau udah ada perintah seperti ini, teman-teman tinggal ambil handphone teman-teman, buka aplikasi Mi Home-nya, dan pilih yang Add Device. Nah, sekarang teman-teman tinggal scan QR code yang ada di bawah CCTV-nya via aplikasi Mi Home tadi. Selanjutnya teman-teman masukin password WiFi yang ada di rumah. Awaiting connection. Dan yang selanjutnya konekin smartphone-nya teman-teman ke WiFi kameranya. Awaiting connection. Kalau misalnya udah, teman-teman tinggal buka lagi aplikasi Mi Home-nya. Connecting. Please wait. Teman-teman tinggal tunggu aja sampai prosesnya selesai. Connected to Wi-Fi network successfully. Device paired to account successfully. Yang selanjutnya teman-teman bisa rubah nama ruangan tempat CCTV ini akan diletakkan nantinya. Atau teman-teman juga bisa rubah nama CCTV-nya supaya nggak ketukar dengan CCTV lain yang ada di rumah teman-teman. Sekarang gue bakal tunjukin fungsi intercom-nya, dan ini contoh suara loudspeaker-nya. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Buat teman-teman yang baru pertama kali pakai aplikasi Mi Home, gue bakal jelasin beberapa fungsi dasarnya. Kalau misalnya teman-teman udah sampai di layar yang ini, deretan icon yang di atas, yang pertama itu untuk matiin CCTV-nya. Yang kedua untuk aktifin speakernya, supaya kita bisa ngedenger suara dari area sekitar CCTV dipasang. Yang ketiga itu ada pilihan resolusi untuk previewnya. Teman-teman bisa pilih 360 atau 2K.
Kalau misalnya teman-teman akses internetnya agak lambat, teman-teman pilih yang 360 aja. Icon yang keempat untuk rubah ke mode full screen. Selanjutnya yang di baris kedua, yang pertama untuk aktifin mikrofonnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau berbicara dengan orang yang ada di ruangan tempat CCTV itu diletakkan, teman-teman bisa klik tombol mikrofon ini. Yang kedua, ada tombol untuk ngambil foto. Dan icon yang ketiga untuk ngambil atau record video. Sedangkan yang keempat untuk rubah posisi CCTV-nya. Nanti bakal muncul virtual joystick-nya untuk diarahin ke atas, ke bawah, atau ke kiri, atau ke kanan. Selanjutnya untuk menu yang di bawah, surveillance itu misalnya teman-teman mau aktifin beberapa alert. Jadi kalau misalnya ada gerakan atau ada orang terdeteksi, itu bakal ngirim notifikasi ke handphone kita. Nah ini contohnya kalau misalnya ada notif motion detected atau terdeteksi gerakan, teman-teman bisa klik untuk lihat hasil rekamannya. Untuk yang menu playback, teman-teman bisa lihat rekaman CCTV pada waktu atau tanggal tertentu yang teman-teman mau. Tinggal digeser aja slidernya. Selanjutnya yang storage management, teman-teman bisa klik dan teman-teman bisa lihat hasil rekaman yang tersimpan di memory card microSD-nya. Dari sini teman-teman bisa pilih yang mana aja yang mau teman-teman download atau pindahin ke handphone teman-teman. Ini isi menu yang kamera setting, yang satu slide itu teman-teman bisa aktifin atau nonaktifin. Selanjutnya PTZ Gesture Rotation itu untuk supaya teman-teman bisa mengarahkan arah CCTV hanya dengan melakukan gesture di layar. Misalnya swipe ke atas, swipe ke bawah, swipe ke kiri, atau swipe ke kanan. Ini isi menu yang untuk image settings. Yang pertama itu teman-teman bisa aktifin atau nonaktifin watermark yang berisi tanggal dan jam waktu rekaman. Yang kedua ada lens distortion correction. Kalau misalnya mau diaktifin, itu bakal mengkoreksi distorsinya. Ini perbedaannya, yang belum dikoreksi dan ini yang setelah dikoreksi. Gua sendiri lebih prefer yang belum dikoreksi, jadi bisa dapat betul-betul wide. Selanjutnya untuk yang wide dynamic range mode, ini kalau misalnya di-on-in, teman-teman bisa dapat gambar yang lebih terang. Ini perbandingannya sebelum diaktifin, dan ini setelah diaktifin. Gua sendiri sebetulnya lebih prefer yang nggak diaktifin, kalau misalnya kameranya ditaruh di outdoor. Tapi karena kamera ini gua taruh di gudang, indoor, jadi gua aktifin yang wide dynamic range mode-nya. Ini dia night vision settingsnya. Ini teman-teman perlu atur. Kalau misalnya teman-teman taruh CCTV-nya di tempat yang ada kemungkinan waktu malam itu betul-betul gelap. Misalnya di gudang atau di kamar. Nah, teman-teman jadi bisa tetap lihat gambarnya dengan bantuan infrared. Tapi hasil gambarnya hitam putih. Kalau misalnya teman-teman aktifin yang full color with low light, ini hanya bisa diaktifin kalau masih ada cahaya tapi sedikit, bukan yang gelap total. Nah ini contoh hasil waktu full color low light-nya diaktifin. Nah ini bisa teman-teman bandingin dengan kondisi pada siang hari. Selanjutnya ini ada dua fungsi yang cuman ada di versi 2K Pro ini. Yang pertama ada physical lens blocking. Ini tuh untuk menonaktifkan CCTV sih sebenarnya. Tapi ini tuh kameranya ngadep ke bawah, jadi ketutupan sama badan CCTV-nya. Nah di optionnya itu ada pilihan untuk aktifin physical lens blocking atau untuk di schedule di jam-jam tertentu. Nah yang kedua ini dia fitur yang bikin mahalnya, yaitu human tracking. Dimana CCTV ini bisa ngikutin kalau misalnya ada kedeteksi manusia. Cukup akurat dan responsif, tapi namanya AI pasti ada juga error. Seperti di sini contohnya ini kucing juga terdeteksi sebagai person atau manusia. Yang selanjutnya gue mau tunjukin ini hasil rekaman dengan fitur human tracking di on. Di sini teman-teman bisa lihat seberapa responsif fitur ini. Nah jadi kameranya bakal ngikutin kemana orang tersebut bergerak.
Tapi terkadang suka kelebihan kayak gini, nah nanti kalau misalnya ini udah nggak terdeteksi manusia di frame-nya, bakal balik ke posisi semula. Nah ini ketika mulai terdeteksi lagi ada gerakan manusia, kameranya mulai ngikutin lagi. Dan itu sayangnya kalau kameranya terlalu menghadap ke bawah, ini ketutupan sama bodi kameranya. Nah di sini walaupun gua pakai balaklava, tapi ini tetap bisa terdeteksi. Oke, nah itu dia kurang lebih fitur human tracking yang jadi unggulan di CCTV 2K Pro yang ini. Berbeda dengan fitur motion tracking yang ada di versi yang 2K, tapi yang khusus Chinese version kalau connect ke server China. Nah kalau yang ini, teman-teman bisa connect ke server Indonesia, karena memang ini fitur resmi dari 2K Pro. Untuk CCTV yang 2K Pro ini gua taruh di gudang. Ini gua mountingnya seperti ini. Kalau misalnya teman-teman butuh informasi tentang bracket yang gua pakai, kabel, dan juga cable organizernya supaya kabelnya itu rapih, nanti bakal gue bahas di video terpisah. Nah, sekarang kita sampai ke kesimpulannya. Harga CCTV-nya di 600.000. Buat teman-teman yang nggak masalah dengan budget dan pengen dapat full fitur, gua saranin untuk ngambil yang versi 2K Pro ini. Apalagi buat teman-teman yang memang pengen dan butuh banget fitur dari human tracking. Karena menurut gua fitur human trackingnya ini cukup bisa diandelin ya. Cukup akurat, sensitif, dan juga responsif. Untuk field of view-nya sendiri, ini sama dengan yang versi 2K. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak terlalu perlu fitur human trackingnya tadi, teman-teman cukup beli yang versi 2K. Dan kalau misalnya teman-teman juga nggak butuh resolusi sebesar 2K, mungkin yang Full HD aja udah cukup. Ketiga tipe ini menurut gua menghasilkan gambar yang jernih ya. Dari versi yang termurah sampai yang termahal, menurut gua ini sangat worth it dengan harganya. Kenapa gua beli 3 tipe yang berbeda? Karena gua sendiri penasaran dengan masing-masing fiturnya. Nah di video selanjutnya gue bakal bikin perbandingan side by side antara ketiga tipe CCTV dari Xiaomi ini. Jadi bisa lebih ngebantu buat teman-teman ambil keputusan mau beli yang mana. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masih ada saran, kritik, dan pertanyaan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.